Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjut ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan sampai kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kebajikan religius. Hari Rabu Abu menandai dimulainya masa Prapaskah. Masa di mana kita memulai retret agung selama 40 hari ke depan. Dan juga sebagai masa pertobatan yang ditandai dengan penerimaan abu. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Engkau abu dan akan kembali menjadi abu. Kata inilah yang harus kita ungkapkan dalam hati saat kita menerima abu. Kita mesti menyadari makna abu yang telah kita terima hari ini. Dengan menerima abu, sesungguhnya kita menyesali dosa dan melakukan sili bagi dosa-dosa kita. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Tanda penerimaan abu juga mengingatkan kita atas pembaptisan yang pernah kita terima
yaitu kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Oleh sebab itu, selama masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenung, berdoa, berpantang, berpuasa, dan beramal sebagai persiapan merayakan Paskah nanti. Saudara-saudari, Nabi Yoel dalam kitabnya menyerukan kepada kita untuk melakukan pertobatan. Tobat pertama-tama bukan dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi harus dari kedalaman hati. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumnya. Saudara-saudari, kita diajak untuk berpuasa, melepaskan diri dari perkataan, sikap, dan tindakan yang buruk, dan kita lebih tampil mempraktekkan hal-hal baik yang menyenangkan. Berpuasa dari kesedihan, pesimisme, kegetiran yang memilukan, dan kita mengenakan perasaan gembira, sukacita, harapan, dan syukur. Berpuasa dan berpantang dari kemarahan, keluh kesah, perasaan tertekan, stres, egoisme, rasa dendam, iri, benci, dengki, dan lain. Rasul Paulus juga menyerukan kepada kita untuk berdamai dengan Allah. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dosa sesungguhnya telah menjauhkan, bahkan menceraikan kita dari relasi intim dengan Allah. Maka pertobatan menjadi pintu rekonsiliasi kita dengan Allah. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini mengedepankan 3 kebajikan religius Kristiani kita, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Pada hari Rabu Abu ini, kita diajak melaksanakan ketiga kebajikan ini secara konsisten. Kita hendak memasuki masa puasa ini dengan menjalankan 3 kebajikan ini dengan bersih hati. Ada 3 hal penting yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu pertama, memberi sedekah, doa, dan puasa. Yang kedua, Tuhan sesungguhnya ada dan menyertai manusia, namun tetap tersembunyi. Ia ada di balik setiap kejadian yang kita alami sepanjang hidup. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita untuk bertobat. Yesus sendiri menghendaki agar setiap kita memiliki pribadi yang berkarakter transformatif, siap meninggalkan cara hidup lama yang penuh dengan dosa dan berusaha hidup secara baru dalam pertobatan. Saudara-saudari, marilah kita menjadikan Prapaskah sebagai masa penuh rahmat. Kita bertekun dalam doa, puasa, dan tobat, serta berbagi. Kita membangun semangat bela rasa di tengah-tengah segala situasi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu
untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pataskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.